Terus ahabul kalami utawi luwih disenengine ucapan omongan. Ahabul kalami utawi luwih disenengine omongan ilallahi marang Allah. Ayyaku lek yen tong ngucap sapa abdu kawula. Ahabul kalami utawi luwih disenengine omongan ucapan ilallahi marang Allah. Ayyakula iku yen tong ngucap sapa al abdu kawula ing subhanallah walhamdulillah. Ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah walhamdulillah. Kenapa enggak senang? Allah itu paling murka kalau difitnah. Bagaimana memfitnah Allah? Mengatakan Allah butuh istri, Allah punya anak. Ini fitnah terhadap Allah. Ini Allah paling murka. Itu menyekutukan Allah. Kalau sampai Allah dikira butuh anak, butuh istri, berarti menganggap Allah tidak maha kuasa. Karena Allah butuh. Ini Allah enggak suka. Padahal Allah itu tidak butuh sama siapapun, bahkan kepada malaikat sekalipun. Allah enggak butuh. Makanya Allah paling enggak senang kalau disekutukan. Berarti mengurangi kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, akan tetapi segala sesuatu butuh kepada Allah. Arsy kalau tidak diciptakan tidak ada. Surga kalau tidak diciptakan tidak ada. Dunia kalau tidak kosong semua. Yang ada hanya Allah. Kalau ada orang bicara subhanallah, maha suci Allah dari segala tuduhan-tuduhan orang non-muslim terhadap dirinya, berarti kita sudah mengesahkan Allah. Berarti kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. An kulli naqais. Ini Allah senang. Nah, ini benar ini enggak hamba saya. Dia kenal sama saya, dia tahu sama saya. Nah, gitu. Itu namanya ma'rifah. Kita tahu Allah enggak butuh istri, enggak butuh anak. Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Allah menyenangkan, Allah mengasihkan. Allah Maha Pemaaf. Subhanallah ing subhanallah wa bihamdihi lan kelawan muji marang Allah. Dan Allah itu sangat senang kalau pemberiannya dihargai. Allah pemberiannya dihargai itu senang. Makanya Allah ngasih kita kenikmatan-kenikmatan karena Allah ingin agar kita senang. Kita dikasih kenikmatan, kok kita senang? Ya. Terus kita bersyukur. Udah dikasih kenikmatan masih dikasih pahala. Tapi kalau udah dikasih kenikmatan masih sambat. Nah, itu. Allah itu wah gimana? Gagal saya. Menganggap Allah gagal memberikan kenikmatan. Apalagi masih sambat jelek-jelekin Allah. Udah dikasih kenikmatan memfitnah Allah. Allah itu sudah menjadi Tuhan, sudah menciptakan, kok ternyata enggak dianggap sebagai Tuhan. Oh, orang tua enggak dianggap orang tua, itu marah. Ya, orang tua ngerawat anak dari kecil, dibesarkan, terus sudah dewasa, bisa kerja, uangnya banyak. Orang tuanya sudah tua, sakit-sakitan. Terus orang tuanya didekati, didatangi, kamu ini bukan bapak saya. Coba, Allah sudah menciptakan, Allah sudah menjaga dia ketika di kandungan, Allah sudah melahirkan dia ke dunia, Allah sudah menitipkan dia kepada orang tua yang penuh kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayangnya dibunuh, itu dibuang ke tempat sampah. Terus dibesarkan, dikasih makan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 30 tahun, dikasih sehat, dikasih sempurna. Terus Allah nggak dianggap sebagai Tuhan. Nah, kalau kita pegang lemparin gitu aja. Itu makanya kalau ada orang kok ke Allah, Maha Suci Allah dari segala tuduhan mereka. Allah itu Maha Suci. Pokoknya Allah tidak seperti yang mereka keluhkan, yang mereka fitnahkan, tidak. Dan segala puji bagi Allah. Allah itu Maha baik. Ini perkataan yang paling disukai. Ada lagi yang afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ada yang
afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ada lagi di apa ini namanya? Subhanallah tamla'ul mizan, subhanallah alhamdulillah. Subhanallah itu zikir subhanallah itu pahalanya sudah memenuhi timbangan amal. Itu kalau satu. Kalau kita sholat wiridannya berapa? 33. Itu kan sudah nggak muat timbangan amal kita. Itu baru satu sholatan. Sehari kita sholat berapa kali? 5 kali. 5 kali kali 33 berapa ya? Coba bayangkan kalau sudah 1 tahun, 2 tahun seumur hidup kita kayak gitu. Pahala kita terlalu banyak. Kalau ditaruh di bumi muat nggak muat? Nggak muat. Makanya pahala itu tidak dikasihkan ke bumi, dikasihkan di akhirat. Akhirat itu lebih luas. Ya Allah, saya ini sudah melakukan gini-gini, mana buktinya kok nggak ada balasannya? Jangan di sini, nggak cukup. Andai kata ada orang baca Al-Waqiah terus rezekinya ditambah, itu baru sekelumit sekali. Yang disimpan di Allah di surga masih terlalu banyak. Rawang rawatnya ikilah hadis wa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Dzarrin saking Abu Dzar Al-Ghifari. Ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Ahibba demeno sapa sira linnasi marang menungso ma ing perkara tuhibbu kang demen sapa sira li nafsika marang awak dhewe sira. Rawang riwayatake ing ikhlas hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Nah, ini termasuk hadis ini itu sangat enggak cocok dengan nafsu. Gimana? Nafsu biasanya kan gini, kepingin semuanya dimiliki. Orang enggak kebagian ya udah, orang kelaparan ya udah, yang penting saya happy kan. Tapi Rasulullah enggak. Senenglah, ya, sukalah, sebagaimana ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, sebagaimana engkau mendapatkan kenikmatan. Jadi Islam itu harus suka berbagi. Islam itu harus suka membantu orang. Merenah ke ngatene napa bahasa Indonesianya. Kalau kita sudah mapan, ada saudara yang belum mapan, ya kita bantu. Dan kita harus senang ketika saudara kita sukses. Bukan hanya saudara kita, tetangga kita, orang-orang kita kenal, bahkan seluruh dunia. Ketika mereka sukses semua, kita harus senang. Jangan kok semuanya pengen dimiliki sendiri. Ini sangat jauh dari hawa nafsu, dari sifat tamak, serakah. Jadi berkali-kali apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu nggak cocok dengan hawa nafsu. Karena apa? Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak dari hawa nafsu. Yang diucapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Semuanya dari Allah. Rawang riwayat sebab Al-Bukhari Imam Bukhari. Wallahu a'lam.